sempat dirasa tak layak untuk F-35. Kenapa AS berbalik arah dan tawarkan jet tempur alternatif ke Indonesia? Indonesian berhasil membuat heboh dengan pembelian jet tempur Prancis dan AS. Dalam pengakuisisian jet tempur Rafale Prancis, Menhan Prabowo Subianto dan Menhan Prancis Florence Parly menyaksikan penandatangan kontrak tersebut. Dirilis resmi Dassault Aviation pada tanggal 10 Februari tahun 2022, di mana perusahaan asal Prancis ini mengumumkan pembelian jet tempur Rafale oleh Indonesia untuk TNI AU. Di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly dan Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, Ketua dan CEO Dassault Aviation, Eric Trappier, dan Wakil Marsekal Udara Yusuf Jauhari, Kepala Badan Fasilitas Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, menandatangani kontrak akuisisi oleh Indonesia atas 42 pesawat Rafale generasi terbaru, pada upacara yang diadakan hari ini di Jakarta, tulis Dassault Aviation. Kemudian belum dari 24 jam kontrak pembelian jet tempur Rafale disahkan, Indonesia kembali menjadi perbincangan dunia. Hal itu dikarenakan Amerika Serikat AS, yang membolehkan Indonesia untuk mengakuisisi jet tempur Lockheed Martin. Sebelumnya Indonesia pernah mengidam-idamkan pesawat tempur milik AS. Saat itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diberitahu kalau Indonesia ingin F-35. Namun Indonesia diharuskan menunggu 9 tahun dalam daftar tunggu F-35 AS. Dikutip zonajakarta.com dari Defense World, Menteri Pertahanan, Menhan Indonesia, Prabowo Subianto rupanya sempat diberitahu perihal daftar tunggu F-35 AS ketika mengunjungi Washington pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 lalu. Di sisi lain, Amerika Serikat menyebut bahwa Indonesia belum layak memiliki F-35 milik AS. Dilansir zonajakarta.com dari Defense Security Asia pada artikel tanggal 6 November tahun 2020 lalu, AS menolak menjual pesawat tempur F-35 ke Indonesia lantaran menganggap Indonesia belum memenuhi syarat untuk mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima. Hal itu diungkapkan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang menjabat saat itu, Muhammad Lutfi kepada media negara. Karena adanya daftar tunggu pembelian F-35 itulah, AS lalu menawarkan pesawat tempur generasi 4,5-nya. Pengumuman dari Departemen Luar Negeri AS yang telah menyetujui potensi penjualan jet tempur F-15ID dan peralatan terkait lainnya kepada Indonesia. AS memberikan harga untuk Indonesia dalam kesepakatan ini senilai 13,9 miliar dolar AS atau setara dengan 199 triliun rupiah, menurut Pentagon. Jika sebelumnya AS pernah menolak mentah-mentah permintaan Indonesia terkait F-35 Lockheed Martin. Namun kali ini AS dengan senang hati memberikan lampu hijau kepada Indonesia dan memperbolehkan F-15EX dimiliki tanah air. Nilai kontrak untuk 36 unit pesawat tempur F-15EX mencapai sekitar 200 triliun rupiah lengkap dengan teknologi dan perlengkapan penunjangnya. Perihal kontrak Indonesia masih sedang melakukan negosiasi dengan pihak AS. F-15 kita masih dalam tahap negosiasi, kata Prabowo. Kemudian mengapa AS akhirnya memperbolehkan Indonesia membeli pesawat tempur F-15EX? Dengan pertimbangan yang dilakukan Indonesia yang sebelumnya juga pernah tertarik dengan Su-35 Rusia. AS tentu tidak akan tinggal diam. Sanksi CAATSA tentu memberatkan Indonesia dan secara tidak langsung bisa mempengaruhi keputusan pemerintah RI. Menurut Deska.mil, penjualan yang diusulkan ini akan mendukung tujuan keamanan nasional AS dengan meningkatkan keamanan mitra regional penting yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Bukan hanya itu, kepentingan nasional AS juga untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan memelihara kemampuan bela diri yang kuat dan efektif. Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan dengan memungkinkannya untuk memberikan peningkatan pencegahan dan cakupan pertahanan udara di domain udara dan maritim yang sangat kompleks. Indonesia tidak akan kesulitan menyerap pesawat dan peralatan ini ke dalam angkatan bersenjatanya. Usulan penjualan peralatan dan dukungan ini juga tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di wilayah Indonesia. Namun jelas ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi militer Indonesia dan angkatan udaranya.